wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan sehat terus Bu ya. Amin. Di tengah sibuk-sibuknya kita nih Bu di bulan 9 menjelang hari ulang tahun kan. Baik Ibu, hari ini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar bersama Ibu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual nomor 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis yang dibagikan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Baik Bu, untuk mengawali sesi wawancara kita hari ini sebagai seorang pimpinan tentu di lingkungan sekolah pasti yang tidak terlepas dari yang namanya program kerja yang pernah disusun, kemudian program kerja itu tentu nanti ada hal-hal yang mungkin nanti ada permasalahan di lapangan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa permasalahan-permasalahan itu tidak terlepas dari dilema yang sedang kita hadapi. Nah, bagaimana menurut Ibu terkait dengan identifikasi kasus-kasus dari permasalahan yang itu mungkin dilema etika bagi Ibu atau rujukan moral menurut Ibu, bagaimana melihat itu? Ya, makasih banyak Pak Dedi atas pertanyaannya. Di mana pertanyaannya itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Begini, mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu banyak sekali sebenarnya dalam lingkungan sekolah. Antara lain itu adalah guru dan siswa. Guru dan siswa di mana guru itu contohnya begini, guru itu sudah tahu aturan di sekolah bahwa 7.15 semua guru maupun tata usaha ya kan, itu sudah masuk dalam lingkungan sekolah pada saat yang 7.15. 7.30 itu guru sudah masuk ke dalam ruangan kelas untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru ya. Begitupun juga siswa 7.15 sudah masuk dalam lingkungan sekolah, 7.30 itu sudah siap di dalam kelas menerima materi pelajaran dari bapak dan ibu guru. Tapi kenyataannya walaupun sudah disampaikan 7.15 sudah masuk dalam lingkungan sekolah, tapi kebanyakan guru maupun siswa itu masih mengabaikan apa yang sudah tertera dalam aturan dan tata tertib sekolah. Itu merupakan dilema etika sebenarnya. Berarti Ibu melihat dari permasalahan itu memandang bahwa di sisi lain ternyata ada yang untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi di sisi lain ada aturan yang mengikat mereka. Betul sekali. Nah, terkait hal tersebut dalam pengambilan keputusan Ibu di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik atau mengambil nilai kebajikan, bagaimana Ibu bisa melihat? Begini, apabila terjadi dilema seperti itu, langkah-langkah yang saya lakukan ya memanggil guru yang bersangkutan, makanya di ruangan kepala sekolah itu ada ruangan khusus Pak, ada ruangan khusus, maka guru yang bersangkutan kita panggil, kita adakan pendekatan persuasif ya, menyelesaikan permasalahan secara persuasif. Maksudnya di sini kita menyelesaikan masalah itu dengan suasana yang nyaman, itu yang pertama. Yang kedua, menyelesaikan masalah itu juga yang dikedepankan adalah hati nurani. Iya, hati nurani yang berbicara. Nah, jadi kalau kita sudah melakukan pendekatan persuasif, yakin dan percaya guru itu akan bisa merubah yang tadinya yang biasanya terlambat 7.15, datangnya jam 7.40 misalnya, itu bisa. Ya, lambat laun dia akan bisa merubah. Baik, artinya Ibu melihat masalah ini lebih kepada pendekatan yang persuasif ya. Betul. Berarti langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan itu dengan cara itu tadi yang memanggil, kemudian setelah memanggil kemudian diberikan pembinaan secara persuasif, kemudian suasana biar nyaman supaya penyelesaiannya biar fokus ya. Iya, betul. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema, dilema etika, yaitu berpatokan dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Di mana aturan dan tata tertib yang ada di sekolah itu kita buat bersama. Bukan dibuat oleh satu orang saja atau dibuat oleh kepala sekolah, tetapi kita buat bersama Dewan Guru. Kita bedah bersama, kita menyepakati bersama.
Jadi itu yang saya pakai untuk menyelesaikan hal-hal yang merupakan kasus dilema etika. Jadi berarti Ibu melihat ini bahwa terkait dengan dilemanya itu terkait dengan tadi masalah kebenaran, tetapi di sisi lain butuh loyalitas terhadap sekolahnya, betul ya? Iya, betul. Terus Ibu menggunakan prinsip mengambil keputusan ini dengan berpikir berbasis peraturan. Iya. Best thinking. Oke, bagus sekali Ibu. Kemudian selanjutnya Ibu, apa saja yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini, tantangannya itu unik sebenarnya tantangannya. Unik, ya. Ya, kenapa? Di antara 55 pengajar yang ada di sini, ya kan itu kan memiliki karakter yang berbeda. Betul. Memiliki karakter yang berbeda. Ada biasanya Bapak Ibu guru kalau sudah disampaikan sekali dua kali itu bisa berubah sebenarnya, bisa berubah. Tetapi ada juga ya berubahnya kalau disampaikan sekali ya berubah, nanti lama kelamaan kembali lagi dengan kebiasaan. Kalau namanya sudah kebiasaan itu kan susah untuk dirubah. Tetapi saya sebagai kepala sekolah tidak pernah berhenti, tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa capek untuk menyampaikan atau mengingatkan kepada Bapak Ibu guru apabila selamat datang ke sekolah. Bagus sekali Bu ya, artinya Ibu coba menerapkan prinsip itu tadi, semua kembali kepada peraturan-peraturan yang sudah disepakati. Baik Ibu, apakah dalam hal kasus tersebut itu tadi, adakah jadwal-jadwal tertentu yang Ibu susun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ataukah Ibu menyelesaikannya di tempat terkait dengan menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Iya, makasih jawabannya, pertanyaannya. Begini, apabila kasus itu terjadi pada hari itu juga harus diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara memanggil guru yang bersangkutan, memanggil masuk ke dalam ruangan saya, menyelesaikan dengan cara persuasi. Nah, juga saya melakukan menyampaikan aturan dan tata tertib itu bukan cuma pada saat guru yang bersangkutan saya panggil ke dalam ruangan saya, tetapi pada saat rapat rutin. Di mana di sekolah ini selalu melaksanakan rapat rutin setiap sebulan sekali kita melaksanakan. Nah, di dalam rapat rutin itulah kita menjabarkan kembali aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di mana tata tertib itu kita buat seluruh dewan guru, dan di mana juga kita pada saat kita membuat, kita membuat berarti kita harus menjalankan atau mematuhi aturan yang kita buat. Karena aturan itu mengikat ke dalam. Jangan coba kita buat kalau kita abaikan saja, tidak. Ya, dengan cara seperti itu. Nah, adakah Bu ini yang membantu Ibu nih, seseorang atau kira-kira menurut faktor-faktor apa saja yang selama ini Ibu anggap mudah ini untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan Ibu? Kalau faktor-faktor yang mudah dalam proses mengambil keputusan itu kita berpedoman dengan aturan, dan tata tertib yang kita sudah buat bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengambil keputusan, saya tidak pernah melibatkan orang untuk mengambil keputusan. Tetapi kalau saya meminta saran, saya biasa meminta saran kepada kepala cabang dinas pendidikan yang ada di sini, karena itu adalah hierarki birokrasi dari bawah sampai ke atas. Tetapi dalam mengambil keputusan, saya sebagai kepala sekolah merupakan mengambil kebijakan tertinggi di dalam lingkungan sekolah ini, maka saya lah yang mengambil keputusan itu tanpa melibatkan orang lain. Tetapi menerima masukan dari orang lain dalam mengambil keputusan itu. Baik, terakhir ini Bu, dari kasus-kasus yang sudah Ibu jabarkan tadi, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan ini yang bisa saya nanti terapkan ketika nanti mengalami kasus yang sama mungkin? Pengalaman yang tidak mengambil keputusan pengalaman yang pembelajaran yang dapat kita ambil atau dapat kita petik dalam mengambil keputusan dilema etika, yaitu satu, kita selalu berpegang teguh pada aturan dan tata tertib. Tata tertib yang kita buat bersama itu kita harus berpatokan dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat menyelesaikan masalah kita harus selalu pendekatan persuasi. Itu yang utama sekali. Karena seberat apapun permasalahan itu, kalau kita selesaikan secara persuasif, secara pendekatan, yakin dan percaya permasalahan itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Luar biasa sekali ini Bu. Mudah-mudahan ini menjadi
tuntunan buat saya juga untuk Iya, saya terima kasih. aplikasikan, bahwa saya melihat ibu memang punya jiwa leader dan jiwa manajemen yang Terima kasih. bagus terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan, bahwa semua harus kembali kepada peraturan dan tertib Iya, yang sudah berlaku kita dan dengan disepakati. teguh dengan itu. Iya, Betul sekali, Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas Terima kasih waktunya. banyak, Pak Dedi. Mohon maaf Sama-sama, Pak atas Dedi. waktu saya ganggu. Oh, Assalamualaikum enggak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ida sebagai Kepala SMA Negeri 3 Munukan sudah hadir untuk melakukan sesi wawancara hari ini terkait dengan tugas yang seksual di Komisi 1 sebagai calon penggerak angkatan sedangkan baik Bu Ida, Ibu dalam hal untuk mengambil keputusan di sekolah Ibu, kira-kira hal apa saja yang pernah Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Terkait dengan hal seragam kalau sekolah ini sangat disorganisasi masalah pungutan biaya. Kalau tidak ada aturannya, tidak ada kebijakannya, kalau bisa juga diundang gitu. jadi artinya itu harus pikirkan matang-matang. Nah, selama ini bagaimana dalam menjalankan pendidikan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana itu tadi kan kasusnya ada masalah seragam tadi kan, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi artinya di sisi lain ini benar, tapi di sisi juga ada benar. Bagaimana kira-kira? Ya, kami kebetulan karena ini adalah suatu masalah yang
peduli kepada anak-anak yang tidak mampu. Artinya mereka tetap belajar dengan diberikan waktu setahun itu sekali begitu. kebijakannya dengan cara memberikan tenggat waktu. Dan itu bisa juga berdasarkan keputusan orang tua begitu. Jadi yang tadi keadilan serta ini kan bisa tertangani nanti. Berarti langkah-langkah yang peduli yang dapat dilakukan cara tadi ya membuatkan aturan yang setelah kita tanda tangan dulu kan ya. Ya, Kita edarkan ke orang tua melalui grup-grup paguyuban orang tua dengan baik-baik. nah hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Hal-hal yang Efektif. iya, yang sangat efektif. Pasti yang pertama Komunikasi. komunikasi, baik itu antara guru, tenaga pendidikan, gesekan dari orang tua, pengawas tentunya juga sangat berperan penting sekali untuk memberikan Nah, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ada tantangan-tantangan yang paling menjadi tantangan yaitu dengan orang tua dan masyarakat. orang tua. Bagaimana tuh maksudnya orang tua? Jadi kadang ketika sekolah sudah mengambil keputusan misalnya ingin melaksanakan kegiatan ini atau itu. Kemudian ketika kita menyampaikan kepada orang tua, pasti ada dilema. Pasti ada orang tua yang kadang setuju, ada juga yang tidak setuju. Akhirnya lebih banyak Salah satunya beragam. Tapi tentu harus berpikir sebelum mengambil keputusan harus berpikir secara bijak bijak, ya. Nah, apakah dalam hal ini keputusan harus buat tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya baik secara bentuk atau prosedurnya? Nah, seperti apa yang dapat Ibu jalankan jika ada kesalahan tersebut? kalau misalnya sekolah yang kalau suatu kasus, kalau misalnya kasus itu harus selesai hari itu juga kita sampaikan di sekolah, tidak perlu jadwal cepat. Tapi kalau seandainya kasus itu memang memiliki tenggat waktu untuk diselesaikan, maka kita bisa jadwal. Kenapa? Supaya keputusan yang diambil terhadap kasus tersebut itu juga bijak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini sudah dalam membantu Ibu
keputusan dilema etika itu pengalaman yang sangat berharga yang saya bisa petik, yaitu prinsipnya Pak. Prinsip untuk mengambil keputusan itu apakah didasarkan atas berbasis peduli atau berpikir berbasis peraturan, atau kita hanya berpikir terhadap hasil akhirnya seperti apa. Nah, dengan adanya prinsip tersebut, ketika ada masalah, itu kita sudah bisa menganalisis masalah ini nanti akan diputuskan berdasarkan prinsip yang mana gitu. Seperti seragam tadi, ada 2 prinsip yang digunakan, yaitu berbasis peduli dan berbasis peraturan. Ya. Oke, berarti Ibu lebih lebih menggunakan prinsip tadi peduli sama dengan peraturan sih Pak. Iya, kalau kita di sekolah peduli sama berbasis peraturan gitu. Karena pentingnya peduli itu untuk mengambil keputusan yang bijak, karena orang tua dari siswa itu memiliki kontur ekonomi yang beragam, pendidikan yang beragam. Jadi dengan kita peduli atau care terhadap keputusan yang kita ambil, otomatis pendidikan juga akan lebih baik. Nah, kan tadi katanya untuk membantu bagi siswa yang ini ya, yang siswa yang ekonominya kurang ya. Nah, di sekolah yang Ibu pimpin ini, pernahkah misalnya Ibu melakukan seperti berapa jumlah yang akan minta bantuan dan lain sebagainya dan seterusnya, kira-kira ada berapa banyak gitu? Siswa, Iya, berapa persen lah gitu. Sekitar 30%. Berarti mau setengahnya ya. Berarti artinya dasar itulah Ibu memberikan kebijakan bahwa dalam hal penarikan biaya administrasi atau seragam itu dengan berbasis tadi ya peduli gitu ya, dan peraturan. Artinya tetap sepengetahuan dari orang tua melalui komite agar tidak dibilang pungutan liar Pak. Gitu. Oke, baik Ibu, itu saja hari ini wawancara kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitas Ibu. Ya Pak Dedi, semoga sukses dengan guru penggeraknya. Semoga sukses juga Ibu sebagai Kepala SMA 3 Nunukan. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.